Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Al-ayat sadaqallahu alazim. Para bapak ibu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan dunia oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya berharap semoga seluruh rangkaian ibadah kita, rukuk sujud kita ini benar-benar mendapatkan makmurah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedikit mereview kembali materi yang kita pelajari minggu lalu. Bapak Ibu sekalian, ada 6 orang yang mendapatkan bagian pasti dan tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa diganggu, tidak bisa dihijab oleh ahli waris yang lain. Dari 17 ahli waris, ada 6 diantaranya adalah al-abu bapak, al-ibnu anak laki-laki, az-zawju suami, al-ummu ibu, al-bintu anak perempuan, dan yang terakhir adalah az-zawjatu istri. Jadi 6 orang ini tidak bisa dihijab, tidak bisa dihalangi oleh ahli waris yang lain. Ketika ada 6 orang ini berarti wajib dapat ketika ada pembagian waris. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan huruf D. Al-warisatu yang qasimuna ila ashabi faraidi wa usbah. Al-warisatu, harta waris itu, yang qasimuna, terbagi mereka kepada 2 hal. Yang pertama adalah ila ashabi faraid, kepada ashabul furud, dan yang kedua adalah wa usbah atau wa asobah. Jadi ada 2 orang yang berhak. Salah satu di antaranya dia mendapatkan bagian ashabul furud, dan bisa jadi dia mendapatkan bagian asobah atau sisa harta. Nah, bagaimana pengertian ashabul furud? Bagaimana pengertian asobah itu, Bapak Ibu sekalian? Fasabun faroidi, bawahnya, maka adapun yang disebut dengan ashabul furud itu adalah man lahum furudun muqaddaratun binasil kitab, yaitu orang yang mendapatkan bagian-bagian yang ditentukan di dalam Alkitab atau Al-Quran. Itu disebut dengan ashabul furud, gitu ya. Jadi orang yang berhak mendapatkan bagian-bagian pasti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, itulah yang disebut dengan ashabul furud, atau dalam bahasa yang lain, keluarga dekat yang mendapatkan bagian pasti. Karena ada keluarga dekat yang tidak dapat bagian pasti, yang disebut dengan dzawil arham. Jadi nggak dapat pasti oleh piro terserah singkeni, gitu ya. Tapi kalau ashabul furud ini adalah orang yang mendapatkan bagian pasti atau ahli waris yang mendapatkan bagian pasti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang kalau dulu kita pernah belajar ada setengah, ada yang mendapatkan seperempat, ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang mendapatkan seperenam, ada yang mendapatkan seperdelapan, dan yang terakhir mendapatkan 2/3. Ini bagian daripada
ashabul furud. Sehingga Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada titik perbedaannya meskipun sama-sama keluarga dekatnya. Tapi kalau ashabul furud ini pasti ditentukan di dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Jadi pengertian ashabul furud ini di dalam penjelasan hadis ini, man lahu furudun muqaddaratun binasil kitab, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian pasti yang ditentukan di dalam Al-Quran. Apakah kitab ini mana daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, wal asobatu, siapakah asobah itu? Asobah itu adalah man yakhudu jami utir kati idan faroda. Yang disebut dengan asobah itu adalah orang yang mengambil seluruh harta jika dia sendirian. Jadi asobah itu adalah orang yang mengambil harta waris seluruhnya jika dia sendirian. Contoh misalnya Bapak-Ibu sekalian, ada orang meninggal dunia. Nah, dia tidak punya ahli waris lain, hanya satu-satunya ayah misalnya. Maka ayah dari almarhumlah yang berhak mengambil seluruh harta ayah. Ada lagi orang meninggal dunia, dia tidak punya ahli waris, cuma satu anak laki-laki. Maka satu anak laki-laki berhak mengambil seluruhnya karena posisinya sebagai asobah. Beda dengan anak perempuan, Bapak-Ibu sekalian. Kalau anak perempuan sendirian tidak boleh mengambil seluruhnya. Tapi mohon maaf, di dalam tradisi orang Indonesia ini, ketika ada orang meninggal dunia, dia punya satu-satunya anak perempuan, PKB, ambil semuanya. Nah, cara seperti ini jangan dilanjutkan lagi setelah kita ngaji begini. Harus sesuai dengan Al-Quran. Begitu Bapak-Ibu. Jadi ini contoh asobah karena dia sendirian. Jadi wal asobah itu yang dimaksud dengan asobah itu mayyakhuda jami tirkani, orang yang mengambil seluruh harta waris idan faroda apabila dia sendiri. Gitu ya. Ini fa in kana ma'ahu shahibul furudi, apabila dia bersama dengan ahli waris yang lain, maka akhoda ma fadlu an ashabil furudi. Jadi yang kedua yang disebut dengan asobah itu diantaranya di samping dia mewarisi sendirian, maka bisa jadi dia mewarisi bersama dengan ahli waris yang lain, tapi masih ada sisa. Nah, begitu. Ada sisa. Dan sisa itulah diambil oleh orang yang berhak mendapatkan bagian asobah. Satu contoh misalnya Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia ini meninggalkan istri, meninggalkan ayah, Bapak-Ibu sekalian. Maka ketika pembagian waris, istri yang ditinggal mati oleh suami, dia tidak punya anak, maka istri mendapatkan bagian 1/4. Nah, sisanya diambil ayah. Nah, ini ayah ini sebagai asobah. Meskipun dia mewarisi bersama dengan ahli waris yang lain. Atau contoh lagi misalnya ada orang meninggal dunia, meninggalkan suami, meninggalkan anak laki-laki, ya, meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan ayah. Nah, begitu ya. Maka pembagiannya adalah suami dikasih dulu karena dia punya anak laki-laki, maka bagian suami adalah 1/4. Kemudian di situ ada ibu, ada ayah, masing-masing dari ibu mendapatkan 1/6, ibu, ayah juga 1/6 karena ada anak laki-laki. Nah, sisanya asobahnya diambil oleh anak laki.
laki-laki. Loh kok bukan ayah? Bukan, karena anak laki-laki lebih dekat dari mayit dibanding dengan ayah, sehingga yang menjadi asobah di sini adalah anak laki-laki. Ini Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bisa jadi asobah itu menikmati atau menerima harta karena dia sendirian sebagai ahli waris karena tidak ada ahli waris yang lain, ya. Bisa jadi asobah itu adalah mereka mewarisi setelah hartanya dibagi dengan ahli waris yang lain, sisanya baru kemudian diambil oleh ahli waris yang berhak menjadi asobah. Dilanjutkan di sini wakaf bagia dawil arham, dan nanti yang tertinggal itu juga ada dawil arham. Jadi ada yang disebut dengan ashabul furud atau dawil furud. Yang pertama ada yang disebut dengan asobah, dan yang ketiga ada yang disebut dengan dawil arham. Dawil arham itu adalah kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian pasti. Nah, bagaimana penjelasannya? Bahwasanya til kalam fitu risihim amla indah hadis surah nomor 178. Nanti terkait dengan jenis-jenis atau bagian-bagian dawil arham akan dijelaskan di dalam hadis, apakah dia mendapatkan atau tidak. Fitu risihim amla, apakah mendapatkan bagian atau tidak. Indah hadis Rahmud 178 dijelaskan di dalam hadis berikutnya. Jadi itu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada ashabul furud, ada asobah. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kaifiyatut tursi ahdin nisbahi, cara pembagian waris itu ada beberapa cara bagi mereka yang ahlun nisbah, keturunan. Yang pertama, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang hanya mendapatkan bagian waris saja. Yang kedua, ada orang yang mendapatkan bagian asobah saja. Yang ketiga, ada orang yang mendapatkan bagian waris, mendapatkan bagian asobah. Jadi cara membagi waris di dalam hal ahlu nisbi, keturunan, nah gitu ya, nasab, ya gitu ya. Ini ada tiga. Man yarisu bil fardiyati, yaitu ada orang yang mendapatkan bagian waris saja. Siapa mereka? Wahum, mereka itu adalah al-um, ibu. Ibu itu hanya berhak mendapatkan bagian waris, tidak berhak mendapatkan bagian asobah. Bisa diterima ya? Jadi ibu hanya mendapatkan waris saja. Beda dengan ayah. Ayah bisa jadi mendapatkan waris, bisa jadi mendapatkan asobah. Jadi yang pertama, jadi cara pembagian waris ada tiga, Bapak sekalian saya ulang lagi. Yang pertama caranya adalah dengan cara membagi waris, karena ada orang-orang yang hanya berhak menerima waris saja. Yang kedua, ada orang-orang yang berhak menerima asobah saja, tidak mendapatkan bagian pasti. Dan yang ketiga, ada orang-orang atau ahli waris mendapatkan bagian waris, mendapatkan bagian asobah. Siapa dia? Minhum, di antara mereka man yarisu bil fardiyati, orang yang mendapatkan bagian waris saja, itu adalah wahum, mereka itu al-um, ibu di antaranya. Ibu tidak mendapatkan bagian asobah. Jadi setelah bagian waris dibagi semuanya ada ibu, kok sisa? Loh, nek ono aku ibu sisane ndak boleh. Yang kedua, wal jaddatu, dan nenek. Ya, nenek, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini hanya berhak mendapatkan bagian waris, tidak mendapatkan asobah. Beda dengan kakek. Kakek bisa jadi mendapatkan bagian waris, bisa juga mendapatkan
Yang ketiga yang mendapatkan bagian waris adalah wa auladul anak dari ibu. Ngerti maksudnya? Anak dari ibu. Anak dari ibu. Anak dari ibu ya anaknya ibu. Anak dari ibu. Itu anak tonggone anak dari ibu. Maksudnya begini. Gak diayah. Nah bener Bu, gak duwe ayah. Jadi ada orang yang menikah, sebelum menikah si ibu ini atau perempuan ini sudah hamil dulu, ya sudah hamil dulu, LKMD misalnya, lamaran kari atau sisi LKMD. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang wanita, kemudian dia sebelum menikah kok hamil, ya. Ini anaknya lahir dalam keadaan anak haram kan, begitu kan ya. Nah, bapak yang menghamili ini ketika anaknya yang lahir tadi sugih jadi orang gede sugih, maka bapaknya ini tidak berhak menerima waris. Atau sebaliknya, bapak yang menghamili, apakah yang menghamili itu dia sendiri ijen, kan bisa jadi ya ijenan, atau menghamili secara syirka, nah secara syirka, secara bersama-sama, maka anak ini hanya mendapatkan bagian waris dari harta ibunya. Ini yang disebut dengan wa auladul anak dari ibu. Jadi meskipun anak itu, mohon maaf, bahasanya itu anak haram ya, hasil hubungan gelap ya, hasil hubungan zina, maka anak ini tidak berhak mendapatkan bagian dari bapaknya, bapak hasil zina tadi. Atau sebaliknya, ketika bapaknya mati, sing nentengi mau bahasa Jawa ini, anaknya tidak berhak mendapatkan bagian waris dari bapaknya. Apakah bapak itu ya satu-satunya yang menghamili dia, atau karena sirkah hubungan dengan yang lain? Ini tidak dapat waris. Nah, anak yang mendapatkan bagian waris ini adalah waris dari harta ibunya. Itu bisa diterima ya? Oh, kena mau. Ya, jadi yang pertama pembagian waris itu caranya ada tiga. Ada mereka yang berhak mendapatkan bagian waris saja. Wahum adalah ibu. Yang kedua adalah al-jaddah, nenek. Yang ketiga adalah anak dari seorang ibu, hasil hubungan zina begitu. Jadi karena Pak, kalau dia anak hasil hubungan zina, hartanya ibu kena siapa? Ya kena anaknya ini. Nah, anak ini hanya berhak mendapatkan bagian warisan saja, tidak berhak mendapatkan asobah. Begitu. Karena apa? Karena kalau bapak ini. Wa minhum, dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, siapa saja yang berhak mendapatkan asobah? Wa minhum, yang kedua adalah mayyarisu bitaksib, orang yang mendapatkan bagian asobah. Siapa saja mereka? Wa hum al-ibnu. Bapak Ibu sekalian, yang kedua ini orang tidak berhak mendapatkan bagian waris, akan tetapi mereka mendapatkan bagian asobah. Siapa mereka? Wahum al-ibnu, anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu tidak mendapatkan bagian waris, tapi dia mendapatkan bagian asobah, sisa. Tadi saya contohkan Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang meninggal dunia, dia punya ayah, dia punya ibu, dia punya anak laki-laki, maka hartanya diberikan ayahnya seperenam, berikan kepada ibunya seperenam. Nah, sisanya asobahnya diberikan kepada anak laki-laki, sehingga anak laki-laki tidak ada bagiannya setengah, seperempat, sepertiga, seperdelapan, 2/3, tidak ada, karena dia hanya menerima asobah. Halo, bisa diterima nih? Anak laki-laki. Yang kedua adalah dua benih, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki. Kenapa? Anak
laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari jalur laki-laki, putu lanang teko anak lanang. Ini putu seperti ini mendapatkan bagian asoba saja, tidak mendapatkan bagian waris. Gitu ya. Contoh, ada orang meninggal dunia, dia punya ayah, punya ibu, punya saudara, dia punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka ayah ibu dikasih dulu masing-masing seperenam, saudara terhalang oleh cucu laki-laki, sisanya diambil oleh cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita terus tambahan ya, sampai di sini dulu saja. Ya. Silakan bertanya mau atau menambahkan, silakan. Yo tak terus tambah paham, tambah bingung dulu. Nek sampean bingung kula tambah bingung ke padha ya. Kita kalau dengar apa mana jajah wis metu ngeten iki. Nggih, monggo barangkali yang menambahkan, silakan Pak. Nggih, sambil diminum nggih. Ya. Monggo. Iya. Cuman gini sudah memiliki 3 anak, yang satu sudah menikah, tapi yang 2 belum. Pernikahan antara duda dan janda. Jandanya punya anak? Jandanya sudah punya anak. Tidak punya anak. Punya anak berapa? 2 perempuan semua. Perempuan. Yang duda dulu. Yang duda ini anaknya laki 1, perempuannya 2. Iya, terus. Tapi yang 2 ini belum menikah. 2 belum menikah. Yang janda anak perempuan 2 sudah menikah 2 tahun. Iya. Setelah pernikahan antara duda dan janda tadi, si wanita atau istrinya meninggal dunia. Meninggal dunia. Apakah bagaimana pembagian ahli warisannya Mas? Iya. Karena si duda ini meninggalkan, katakanlah ini sampai harta 1 miliar. 1 miliar. Si Sedangkan duda jandanya 3 miliar. 3 miliar. Bagaimana dengan pembagian warisnya? Iya, saya jelaskan di sini ya. Oke, saya jelaskan di sini. Bapak-Ibu sekalian, ada pernikahan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki plus perempuan, ngerti ya? Nah, pernikahan ini dia sebelum menikah dia sudah punya anak, ya kan? Laki-laki anaknya berapa tadi Pak? Anaknya 3. 1 laki-laki, 2 perempuan, gitu kan? Kemudian yang perempuan, kemudian yang perempuan anaknya Perempuan 2 perempuan. Sudah. Nah, setelah menikah, mohon maaf pertanyaan saya, pernikahan ini dan ini punya anak apa enggak? Setelah menikah tidak punya anak, bagus ya. Nah, sebelum menikah antara ini dan ini hartanya harus di mapping ya, di data. Si laki-laki punya harta berapa, si perempuan punya harta berapa sebelum menikah. Atau kalau tidak bisa yo hartanya apa saja, ono omah, ono karangan, ono mobil, toko dan lain sebagainya harus didata dulu. Perkiraan jenengan tadi, si istri punya harta berapa? 3 miliar. Oke. Yang laki-laki punya harta 2 miliar. Ini sebelum menikah. Sebelum menikah. Nah, setelah menikah, si mati sinten Pak? Laki atau perempuannya? Yang perempuannya. Ya. Ketika menikah berapa lama Pak pernikahannya? Sekitar 3,5 tahun. 3,5 tahun. Nah, di dalam pernikahan selama 3,5 tahun itu pasti ada harta yang disebut dengan harta bersama. Bisa jadi ya. Di luar 2M dan 3M itu muncul pernikahan ini harta bersama. Contoh misalnya, wis engko di omah rabi gak usah manggon kene. Ngoten nggih. Wis tuku omah dhewe ae, begitu menikah
setahun tuku omah nang Bruntas. Ya. Ini namanya harta bersama. Pertanyaannya, adakah harta bersama? Waktu itu sempat membeli lahan perkebunan. Lahan perkebunan, ini harta bersama. Ya. Ini berarti orang yang ini ada harta bersama yang namanya perkebunan. Gitu Pak. Nah, setelah itu 3,5 tahun perjalanan rumah tangga, yang istri meninggal dunia. Nah, bagaimana cara membagi harta ini, Bapak-Ibu sekalian? Gampang. Harta yang dimiliki oleh perempuan 3 miliar, inilah yang disebut dengan harta waris. Saya ulang lagi, harta yang dimiliki oleh perempuan ini 3 miliar, ini yang disebut dengan harta waris. Sing dibagi loh maksudnya, ya, yang dibagi. Nah, cara baginya bagaimana, Bapak-Ibu sekalian? Cara baginya adalah hartanya diberikan kepada siapa? Yang pertama 2/3 kepada anak perempuan, ya, atau laki-laki dulu. Suami ditinggal mati istri, ini dulu ya. Suami ditinggal mati oleh istri, sementara istri punya anak, ya, maka bagian suami adalah 1/4. 1/4. Kayak no kabeh 1/4. Ya. Ya kan? Jadi 1/4 dari mana? Dari 3 miliar ini. Ojo 3 miliar di PKB. Gitu. Jadi kan kadang orang itu wis tak kabeh rondo sing sugih, engko sing tuwek ya, sing jantungan apa sing diabetes dhuwur. Kalau tidak mati kan oleh duit 3 miliar tidak. Tidak bisa begitu. Suami karena si istri perempuan ini kan mati dalam keadaan punya anak, maka Bapak-Ibu sekalian, si suami yang meninggal mati almarhum karena dia punya anak, ya kan, ini mendapatkan 1/4 dari harta 3 miliar tadi. Nah, sisanya diambil oleh anak perempuan. Sisanya sama itu dewe, kalau di duit ya 3 miliar, cukup 1/4, sisanya dikasih anak perempuan. Sementara anak gawan ini tidak dapat bagian waris. Anak gawan ini, anak laki-laki tadi tidak dapat bagian waris, ya, karena ini anak bawaan, gawan, ya, tidak dapat bagian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, kan selama menikah tadi kan dia punya harta yang disebut dengan harta bersama, perkebunan, ya. Nah, perkebunan ini Bapak-Ibu sekalian, ini kira-kira regane piro? Dan diketahui, bisa miliar misalnya, 1 M, ya, meter. Nah, 1 M ini dimiliki bersama dengan laki-laki dan semua anaknya. Saya terima ya. Ini yang namanya harta bersama ini di dalam Islam itu tidak ada harta bersama, pembagian harta bersama. Cuma dalam hukum perdata londo istilahnya, wong londo kadang wong Islam itu melok-melok aturannya londo, gak gelem melok aturannya Islam, Quran gak gelem, tapi sing dipilih aturannya londo. Nah, bagaimana sih harta waris kan selesai tadi Pak ya, 1/4 anak perempuan sisa kan begitu kan. Nah, berarti yang kedua adalah harta bersama. Kalau dalam Islam harta bersama tidak ada, tidak perlu dibagi sepanjang pemiliknya masih ada. Nah, harta bersama siapa pemiliknya? Yo suaminya, yo anak dari laki-laki atau anak dari perempuan. Ini kalau dalam aturan perdata gawane londo, harta bersama yang namanya perkebunan ini separuh dikekno keluarga dari perempuan almarhum, separuh dikekno keluarga dari laki-laki. Itu menurut aturan perdata. Sehingga orang Indonesia mengatakan ada orang yang cerai dalam keadaan hidup, ada orang yang cerai dalam keadaan mati. Harta bersama dalam Islam itu hanya diatur ketika dia terjadi perceraian, cerai hidup. Tapi kemudian dipleset mana? Bukan dihiaskan, dipleset oleh wong londo
ono cerai mati. Makanya ketika dia cerai mati, bagian harta bersamanya atau orang Jawa mengatakan golong gini itu dibagi loro. Itu aturan perdata. Islam tidak mengatur seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika meninggal dunia ya sudah, perkebunan ini miliknya anak dari perempuan dan anak dari laki-laki serta suami tadi itu. Kalau dia mau membagi, ya monggo silahkan dibagi secara adil, bukan separuh almarhum separuh yang hidup tidak. Itu perdata. Begitu kira-kira. Ada yang lain? Yang sering menjadi masalah gitu. Iya. Aset itu ada yang apa ya? Orang Jawa meski omai jangan dijual gitu. Ada yang mengatakan begitu. Yang mana? Yang ini? Pembagiannya bagaimana, Ustaz? Maksudnya? Kan dia ada yang ada rumah hidup katakanlah. Yang antara ini dan ini? Antara persoalan lain? Tidak, dalam arti satu keluarga selama. Iya, misalnya setelah menikah antara ini dan ini, dia tidak hanya punya perkebunan, misalnya dia punya rumah, kayak rumah, sampai rumah di lawan ini. Pernikahan antara ini dan ini dia punya rumah, misalnya. Pesannya almarhum si perempuan ini konek mati, omah itu jadi dol, gitu kan? Wasiat seperti itu tidak benar. Karena wasiat yang benar adalah wasiat yang sesuai dengan ketentuan agama. Ya. Jadi wasiat seperti itu, kalau ada orang yang mau mati, wasiat itu jangan begitu. Wasiat itu wasiat yang baik, ya. Khairul wasiat. Ya, diwakafkan atau diapakan boleh. Jadi kalau jangan dijual. Kalau anak-anaknya ini sudah kabeh, gak dijual, gak apa-apa dijujukan. Tapi ketika ada salah satu atau salah dua, kok kemudian dia ekonominya jebles, apa jebles itu yo? Sport marah lah bahasanya ya. Kok menuntut supaya dijual, harus dijual. Ini pernah orang datang ke rumah saya sampai jam 11 pagi, sampai kencingan pagar di rumah saya itu jam 11 digembok. Gak so tentu, akhirnya saya keluar, ya bakal itu Pak, ini eker-ekeran. Sing siji bertahan dengan wasiatnya almarhumah. Sing siji butuh duit dan segera dijual. Ini wasiat Pak, ya Pak, kita harus melaksanakan wasiat. Iya wasiat, tapi wasiatnya ibumu itu gak bener. Kalau sudah meninggal ya meninggal saja, jangan berwasiat terkait dengan harta. Harta itu serahkan kepada ahli warisnya. Nega asobah, ya ashabul furud tadi itu. Gak usah melok-melok ngatur harta. Jadi tidak perlu ya wasiat seperti wasiat yang baik seperti diajarkan dalam Al-Quran itu kan. Al-Baqarah 180 ya. Ya, apabila datang kematian, maka hendaklah kamu berwasiat khairul wasiat. Jadi seperti itu. Wasiat yang baik. Contoh misalnya, wis boleh mati, rumah ini wakafkan di masjid Al-Mahdi misalnya, wakafkan di anak yatim piatu misalnya, wakafkan biar dipakai untuk atau jual hartanya berikan kepada orang-orang miskin misalnya, atau dijual nanti hartanya dibagi kepada ojol-ojol yang ada di wilayah sini misalnya, yang ngetren ojol ya demo ya, itu kan misalnya, itu kan itu wasiat yang baik. Tapi kalau tidak, jangan dijual, itu tidak baik. Kecuali anak-anaknya sudah kabeh, dia sepakat tidak apa-apa. Ini sampai jam 11 bengi ngobrol di rumah saya. Akhirnya aku pura-pura ceramah, begitu pada ngantuk aku. Akhirnya Pak Ustaz kalau pamit, nggak boleh deh. Sing satu bertahan wasiatnya orang tua, omah induk ojo didol. Sing satu mempeng, apa istilah mempeng? Nyereng, ngoyok nggak segera dibagi, nggak belum konsumsi nyusui, tak warang ngono. Gak apa-apa wasiat orang tua dijalankan. Tapi dulur sama ini butuh duit. Nek sampai gak gelem ngedol sama susu itu kalau masih dinyusui lho, nek kalau sama dok. Nah, ini bertahan wasiat orang tua. Akhirnya kapan-kapan kita ketemu lagi, pun kalau sampai mau apa? Kita mikir-mikir, iya itu sih bener. Jadi wasiat yang baik, wasiat
kepada anak-anaknya. Gitu ya. Memang yang lain ditujukan ya, tapi kalau itu bukan haknya orang tua, ini mati itu haknya anak-anak atau ahli waris, gak perlu diatur. Baik, ada lagi, ya mau silakan. Ya. Terima kasih Pak. Ini kalau tadi pernikahan antara budak dan janda, ini pernikahan antara budak dan perawan. Oh, enak ini. Ya, ya mas. Sebelum menikah, budak ini punya anak 4. Kemudian setelah menikah ada harta bersama rumah. Selama pernikahan itu tidak ada anak, tapi ambil anak angkat. Nah, selama pernikahan itu rumahnya itu disertifikatkan atas nama keponakan yang perempuan. Jadi setelah meninggal si Buddha itu belum ada harta yang dibagi. Setelah yang perempuan meninggal, nah, akhirnya rumahnya ini masuk pada atau diwariskan atau mungkin dimiliki oleh keponakan dari yang perempuan itu. Anaknya, anak angkatnya sepertinya itu nggak dapat. Terus anak dari budaknya itu juga nggak dapat. Jadi semua kayak diambil. Jadi kita ulangi ya pertanyaannya. Soalnya pertanyaannya yang jawabnya tambah angin. Saya belum paham pertanyaannya. Baik, ada seorang laki-laki dalam kurung D Buddha ya, menikah dengan perempuan P perawan, gitu kan? Pernikahan antara laki-laki dan perempuan ini sebelum menikah laki-laki punya anak berapa? Anak 4. Oke, kok belum naik perawan ini kan? So, jenis kelaminnya apa 4 anak ini? Laki-lakinya 3, perempuan 1. Perempuan belum punya anak ya? Belum punya. Soalnya kadang-kadang ada yang perawan tapi sudah menikah. Maaf, perawan tapi gadis. Orang sing perawan tapi gak gadis. Kan gitu kan ya? Asli kan? Iya dong. Orang sing perawan tapi dia artinya belum nikah gitu kan ya. Tapi ini belum nikah sama sekali ya. Ya masih gadis kan ya. Jadi saya ulangi, ada laki-laki menikah dengan perempuan. Sebelum menikah laki-laki sudah punya anak 4, perempuannya tidak. Nah, sebelum adanya pernikahan ini harus dimepek dulu hartanya, disendirikan, baik hartanya laki-laki maupun hartanya perempuan. Coba saya ingin tanya, sebelum menikah hartanya laki-laki berapa, hartanya perempuan berapa? Sebelum menikah itu punya rumah ada 1. Rumah 1. Rumah senilai 500 ya? Ya, 500 juta ya. Terus apa lagi? Terus kemudian menikah. Oh, berarti ini dok, harta yang dimiliki sebelum menikah. Pertanyaan saya yang sebelum menikah hanya ini. Perempuannya punya apa? Tidak punya apa-apa. Ya. Gue pelopor gede rumah sini, pelopor ciri-ciri tampilan ini dia. Pernikahan ini dan ini dia punya anak apa tidak? Tidak punya anak. Punya anak angkat. Anggaplah di sini ya. Anak angkat. Laki perempuan? Angkat perempuan. Terus kemudian setelah menikah budanya itu yang budanya meninggal. Itu sudah tidak diusik lagi, punya setelah pernikahan itu beli rumah lagi. Loh. Ini hartanya Buddha tadi, budanya kan mati. Kemudian siapa yang beli rumah? Perempuan ini. Perempuannya soalnya nggak kerja kan, jadi punya 2 rumah. 2 rumah yang pertama itu setelah meninggal. Yang beli perempuan. Setelah meninggal, rumahnya itu sudah tidak diusik lagi, rumah yang pertama. Kemudian setelah menikah itu ada rumah lagi. Setelah menikah punya rumah. Berarti ini ada harta bersama ya Pak ya. Harta bersama rumah ya. Rumahnya ini senilai berapa kira-kira? 500 500
laki perempuan berarti dia punya rumah asli, hartanya suami 500, yang bersama juga rumah senilai 500. Pertanyaannya, ya, apakah setelah meninggal laki-laki, kalau setelah meninggalnya laki-laki itu harta yang rumah pertamanya yang sebelum menikah itu ini diotak-atik? Diotak-atik. Tidak diotak-atik. Oh, nggak diotak-atik ya. Setelah menikah, rumah yang bersama itu diatasnamakan. Rumah bersama ini diatasnamakan ke keponakan dari si perempuan itu. Oh, diatasnamakan keponakan. Kalau melok-melok keponakan itu. Makanya itu semua diambil ke situ semua. Nah, di anak angkatnya di dalam merubah nama itu biasanya ada alasannya. Alasannya itu apa? Apakah menghibahkan ataukah alasan yang lain? Kalau hanya alasan atas nama saja, ya, ini tidak ada masalah. Harta itu tetap miliknya berdua, cuman hanya nama saja. Cuman masalahnya yang penting adalah sebelum dia membalik nama atau mengatasnamakan orang lain, seharusnya harta kan miliknya ini dan ini kan gitu ya. Opo kok jenengno wong liya, kok jenengno sing lanang atau jeneng sing wedok kan mesti ngono. Lah ini mesti ada dicari apa masalahnya gitu. Kalau misalnya itu ada kesepakatan dari kedua, itu ya tidak apa-apa, hanya nama saja. Hibah misalnya. Oh, hibah, dihibahkan, ini dihibahkan. Ya, dihibahkan ya tidak apa-apa. Berarti ini sudah tidak punya hak atas rumah ini, iya. Anggaplah hibah ya. Berarti rumah ini sudah tidak ada pemiliknya kecuali yang menerima hibah. Terus apa lagi? Sudah. Keluarga dari si Yuda tadi tidak punya hak sama sekali ya atas rumah. Nah, begini, hibah itu bisa keseluruhan karena pemiliknya adalah orang yang menghibahkan kepada orang lain. Beda dengan hibah kepada anaknya ya. Kalau hibah kepada anaknya harus adil, kan begitu kan? Tapi kalau hibah kepada orang lain, terserah pemilik hibah, pemilik harta. Ketika sudah dihibahkan, berarti ada di situ sertifikatnya berbunyi pemberian atau hibah. Ini jelas. Berarti sah milik ponakannya. Nah, sekarang yang dibagi adalah harta yang 500. Harta miliknya suami tadi sebelum menikah. Nah, bagaimana cara baginya? Gampang, Bapak-Bapak sekalian. Baginya 500 karena di sini laki-laki meninggalkan harta, dia meninggalkan istri dan anak, maka 1/8 dari 500 diberikan kepada istrinya. Nah, sisanya diambil oleh anak-anaknya. Nah, itu sisanya. Bersama itu DWD 500 harta milik suami sebelum menikah itu dibagi kepada 1/8 kepada istrinya karena ini disebut dengan harta waris. Istri mendapatkan 1/8 karena almarhum meninggal, dia punya anak. Istrinya itu juga meninggal. Belum istrinya meninggal. Setelah istrinya meninggal itu. Oh iya, mesti saat belum meninggal. Itu donyanya dibagi di sini kan istri biar sehat, biar gak mati. Oke, dan segera dibagi. Ya kadang-kadang istriku ya apa ya saking sayangnya ambek suami. Wes aku nek gak urip aku sampean yang gak iso urip aku yang ada itu keliru sebetulnya, gitu. Ya. Boleh mana misalnya ya. Iya, pintar sama. Jadi jangan kadang-kadang orang yang meratapi suaminya atau meratapi istrinya itu terlalu berlebihan. Ya sayang boleh lah sayang tapi aja temen-temen. Aku gak iso urip ambek sampean ya wis aku pendek mati ya. Di rumah ambek jeroke. Wah, awas banget nih ngarep pendai cabut, akhirnya mati bisa. Gitu. Makanya, oke, cukup Pak ya, yang itu ya. Jadi gitu, ya, monggo udah. Menyambung yang itu. Yang ini. Ya. Itu harta bersama tadi. Harta bersama ini. Rumah. Ini, kan? Itu kalau menghibahkannya pada saat beliau berjuang masih ada. Masih ada. Misalkan ya. Itu apa? Perlu nggak atau
diwajibkan nggak untuk memberitahu anaknya? Iya. Pertama. Yang kedua, kalau misalkan menghibahkannya, misalkan itu si suami sudah meninggal. Si suami sudah meninggal. Ya, si suami sudah meninggal. Iya. Apakah itu dianggap sah? Iya. Karena kan di situ Ada anaknya. Jadi gini, hibah itu lihat pemiliknya siapa, pemilik awal. Ini pemilik awalnya si A, ya terserah si A. Ya, makanya kalau dia punya anak di dalam konsep Islam itu sebaiknya membagi harta itu, ya ada dua pendapat ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, berbicara waris ini juga hampir mirip berbicara fikih. Ada pendapat ya. Sebagian berpendapat bahwa harta hibah itu terserah pemiliknya. Saya punya laptop, mau tak serahkan kepada siapa saja, terserah saya. Saya tidak perlu bilang kepada istri saya, karena ini hak saya. Sama dengan ini, itu yang pertama. Yang kedua, ada sebagian ulama yang memahamkan bahwasanya harta hibah itu sama dengan harta wasiat, sehingga ketika menghibahkan itu nggak boleh terlalu banyak, karena di situ ada generasi anak-anaknya, gitu loh ya. Jadi kalau menurut saya sepakat mengambil cara yang kedua, ojo akeh-akeh menghibahkan itu. Karena apa? Di sini ada ahli warisnya, ojo tinggal kabeh. Nah, ini dua pendapat ini, Bapak-Bapak sekalian, monggo kita mensikapi yang mana? Apakah kita mensikapi seluruh harta diberikan semua tanpa izin kepada ini? Monggo silakan. Tapi sebaiknya disampaikan kepada anak-anaknya. Tapi ini adalah harta hibah, bukan harta waris, sehingga tidak perlu izin. Tapi kalau bisa disampaikan, bene kok terlalu kakean, ono anak-anak yang melarat misalnya, biar mereka tidak terlalu banyak. Karena kan ada orang menghibahkan sesuatu itu terlalu euforia, kebablas. Tempoh hari itu ada menghibahkan rumahnya dijual, tiket orang Palestina. Lah omainan di kamar sering ngeranane, ambil anak diusir kono, pindah kono, ini tidak apik seperti ini ya. Meskipun tujuannya bagus untuk kemanusiaan di Palestina, tapi jangan semuanya. Ini ada anak-anaknya. Bagus pertanyaannya. Intinya begini, hibah boleh diberikan kepada siapa saja tanpa harus memberikan izin atau minta izin kepada anak-anaknya. Kecuali wasiat harus izin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami kita punya generasi di bawah kita, jangan sampai generasi yang lemah ya. Waliyahsaladina lautarahum min khalfin dan seterusnya itu ya. Jangan sampai kita kemudian tiga mengabeh anak-anaknya gak oleh belas. Nah, sebaiknya proporsional, jangan akeh-akeh teman gitu kan ya. Karena masih ada ahli waris yang lain. Kira-kira begitu. Tidak wajib izin, tapi dianjurkan menjelaskan kepada anak-anaknya. Begitu kira-kira. Ya, ada yang lain? Ya, oh ya, ibu-ibu dulu ya. Saya masih sabar ya. Setelah ini jenengan. Ya. Jadi ada warisan yang kita ini. Bapak ibu menikah, cerai hidup. Bapak cerai hidup, punya anak satu. Terus nikah lagi, sama janda punya anak 4. Ya. Nah, bapak itu punya lahan seluas 8 hektar. Sebentar, laki-laki anaknya berapa bu? Laki-laki anaknya? Sebelum menikah. Punya lahan, Dan anaknya laki-laki. Anaknya Satu jenis kelamin laki-laki. Perempuannya sebelum menikah punya 4 ya tadi ya. Kenapa kelaminnya? Laki-laki 2, perempuan 2. 2 laki-laki, 2 perempuan. Menikah kan? Ya. Nah, selama pernikahan antara ini dan ini ada anak apa enggak? Enggak ada. Terus Punya lahan 8 hektar. sebelum menikah. Sebelum menikah. Yang mana yang punya lahan 8 hektar? Bapak. Yang laki-laki. Ya. Laki-laki. Lahan 8 hektar. Oke. Terus punya rumah. Rumah. Punya bapak juga. Rumah ya. Senilai? 1 rumah. Iya. Kira-kira berapa? Hah? 1 M. Tempat tinggal ya. Ya, wes. Terus Perempuannya akhirnya ikut bapak. ikut suami. Ikut suami. Iya, ikut
bapak atau bapakmu nggak ini. Setelah itu, Karena penyebutannya harus jelas ya. masih hidup berjalan. Ini tidak punya apa-apa sebelum menikah. Tidak punya apa-apa, ikut suami. Ikut suami. Bapak suami. Terus? Selama masih hidup ya ada perjanjian bahwa Ya. nanti kalau bapak meninggal, lahannya itu dibagi rata sama anaknya perempuan. Oh, hanya ini. Ya. Lahan. Tapi setelah meninggal, ibunya kan masih hidup ya. Jangan ibu, jangan bapak. Suami, istri. Oh ya. Suami. Wasiat. Kalau saya meninggal, semua harta dibagi rata. Yang mana? Semuanya ini. Semua harta dibagi rata sama Kedua anak. anaknya ibu. Anaknya istri. Anaknya istri ya. Sehingga anak laki-laki dari gini. Loh, maksudnya Semuanya. Bapak itu ke laki-laki ke anaknya. Loh, lagi sebelum meninggal. Hartanya. Anaknya yang laki-laki itu diamanai bahwa nanti hartanya dibagi semua sama kakak sama anaknya itu. Iya, gitu. Nah, wasiat itulah yang tidak benar. Oh, tidak benar. Iya. Mbak Kirana ini yo wasiat melok kondo. Harusnya ini ya dicatat. Harusnya sesuai dengan ketentuan agama. Begitu. Iya. Kalau seandainya ini kan anak gawan. Ya. Gawan kan ini. Ya. Ini kan anak asli dari ini. Karena pemilik harta kan ini. Ya. Nah, makanya sesuai dengan harta ini ketentuan agama, Ya. harta yang dimiliki oleh laki-laki sebelum menikah dengan ini, Ya. kemudian ketika dia meninggal dunia, harta ini adalah milik istri sebagian dan milik anak laki-laki. Oh gitu. Iya, jadi tidak boleh mereka berwasiat kecuali mereka menghibahkan. Oh gitu. Iya. Atau mewasiatkan maksimal sepertiga dari seluruh harta. Nah, misalnya pesanan laki-laki, boleh bapak mati, nah, engkau sepertiga sangat kek nona, belur sama sambung ya. Ono maksimal sepertiga, nah, gitu. Berarti istri itu dapat. Boleh, tapi maksimal sepertiga yang ini. Jadi tidak boleh dibagi bersama dengan anak laki-laki, tidak boleh. Karena harta ini adalah miliknya laki-laki. Seharusnya ini tidak dapat dibagi secara waris, tidak dapat zong. Tapi istri dapat. Apa? Istri dapat. Oh, istri dapat, mesti dikeloni betina itu boleh istrinya. Berapa? Itu istrinya berapa? Istri ketika dia laki-laki meninggal dia punya anak berapa tadi? 1/8. Oh gitu. Iya. Ini kan Jadi harus diulang kembali nih sama begini loh ya. Ibunya kan masih hidup kan? Istrinya Istrinya masih hidup, cerai hidup. Loh cerai? Bukan, yang Istri bapak awal. ini kan istrinya cerai hidup. Oh iya, dari awal hidup. Jadi istrinya yang ini. Saya menguasai. Mestinya sebelum menikah lagi, ini harus dibagi harta gono gininya itu atau apa mau harta bersamanya itu. Loh sudah dikasih istrinya. Loh sudah sampai lo. Tapi terus namanya Nah, itu tidak boleh itu jadi. boleh ya? Iya, asar katu bahasa Arab jadi serakah. Oke, kasih. Oke, harus diluruskan ini. Nek si orang dunia dibalik no. Engko nek sik bingung sama telepon kula ya. Oh, Mas terakhir. Jadi begini, Saya mau menjual sawah saja. menjual sawah. Ceritanya sawah ini memang untuk pengobatan mertua saya yang sedang habis stroke dan menggunakan dana saya Ustaz. Roda dua, mertua saya ini meninggal. Iya. Nama satu. Orang tua apa mertua? Mertua. Ya. Terus? Sedikit cerita, sawah ini kita diminta oleh ahli waris karena waktu itu sawah ini terjadi sedikit bahasanya itu abu-abu karena bahasanya dari orang tuanya itu garap bukan hak milik gitu ya. Nah, sehingga kita akhirnya minta untuk tanah sawah yang dijual untuk biaya pengobatan. Iya. Karena kan pengobatan kan kita mikirnya jangka panjang Ustaz ya. Iya. Karena kan ada perawat. Nah, pada tadi sudah meninggal, akhirnya saya mengikhlaskan uang saya dan saya keluarkan tidak perlu menjual sawah. Nah, karena sudah selesai. Nah, pertanyaan saya adalah sawah ini kalau kan saya kembalikan nih Ustaz ya. Tadi kan tujuannya untuk pengobatan
menjadi tanahnya mertua perempuan saya yang bisa diwariskan kepada anak-anaknya, atau ini kembali kepada orang tuanya dari saya jelaskan ya, saya tulis biar kita semuanya paham. Ada orang tua ya, orang tua dia memiliki apa tadi? Sebidang sawah ya, sawah. Ini istrinya masih ada? Istrinya pemilik sawah tadi loh. Oh, mertua saya ini masih ada? Saya perempuan. Iya masih ada. Dan saat pembagian tadi kasus ini terjadi, ini perempuan masih ada apa tidak? Masih ada perempuan. Jadi ini menikah dengan ini, dia punya sawah. Sawah ini miliknya perempuan. Sebelum menikah, miliknya ini. Miliknya perempuan ya, bukan harta kulit gini. Oh, miliknya perempuan. Iya. Harta milik perempuan. Sebelum menikah apa setelah menikah? Sebelum menikah. Nah, dia punya sawah, ya kan? Nah, terus setelah itu sawah itu sebenarnya masih harus jadi abu-abu awalnya Ustaz. Abu-abu ya Mas. Karena bahasanya itu bukan dia diberikan tapi disuruh menggarap. Berarti kalau menggarap itu dan gini, aslinya sertifikatnya kalau ada sawah, kalau ketok D-nya atas nama siapa itu pemiliknya? Ketok D-nya itu milik dari orang tuanya, laki-laki. Orang tuanya perempuan ini. Ya, oh iya, oke. Nah, terus ya berarti miliknya perempuan ini kan, sawah ini kan. Ya. Nah, terus jadi kita minta untuk biaya pengobatan. Pengobatan si siapa? Si perempuan karena sakit. Iya. Nah, terus karena kalau kita pakai uang saya pribadi saja. Kita jaga-jaga gitu. Iya. Kebetulan nggak sampai kejual, mertua saya itu udah meninggal. Iya meninggal. Ya, Terus lalu udah meninggal. Saya akhirnya mengikhlaskan, udah nggak usah menjual sawah, mau berapa uang. Iya. Dari jenengan. Iya, saya ikhlaskan. Iya. Nah, pertanyaan saya sawah ini statusnya kembali lagi kepada nenek. Iya. Ya, karena tadi kan saya hanya minta untuk pengobatan, bukan Iya. diberikan secara waris, atau sudah menjadi haknya dari ibu dan bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Iya, punya anak berapa? Dua perempuan. Dua perempuan. Yang lain? Ya suami. Ini kan suami ya. Ya terus siapa lagi? Ya berarti orang atasnya. Ke atasnya ada nggak? Ke atasnya lagi? Ya nenek. Nenek. Aja. Nenek. Ada kakek? Ada meninggal. Oh, nenek aja ya. Jadi ahli warisnya mestinya sawah ini karena pemiliknya sudah meninggal, maka jatuhnya sawah ini pertama adalah kepada suami, kemudian kepada nenek dan kepada anak perempuan. Jadi begini, karena anaknya ini perempuan, Bapak Ibu sekalian, ini 2/3, ya kan? Jadi perempuan ini 2/3, neneknya 1/6, suaminya 1/4. Ini pembagiannya sawah. Ya. Itu tadi kalau melihat penjelasannya Pak Mufasir, Iya. sebetulnya sawah itu masih milik nenek. Masih milik nenek. Neneknya masih ada. Ibunya ini suruh garap saja. Suruh garap saja. Mereka bukan hak milik. Bukan hak milik. Masih milik nenek. Berarti sawah ini milik nenek ya. Cuma kan tadi kan juga minta untuk Enggak. dijual untuk Gini. pengobatan. Sawah ini bukannya dikasihkan kepada anaknya yang perempuan ini, enggak. Oh, masih garap saja. Berarti sawah ini masih murni milik nenek. Tak pikir tadi itu sawah ini diberikan kepada anak perempuannya. Diberikan pada anak perempuan. Ketika anak perempuannya mati, pemiliknya berarti kan harta waris. Tapi tidak diberikan kepada anak perempuan ya. Jadi waktu sakit itu anak perempuan itu sudah minta kepada neneknya tadi untuk sawah ini diperjelas bisa diberikan kepada yang ini sakit perempuan untuk biaya pengobatan. Iya. Ditanya untuk pengobatan tadi ya. Iya. Nah, Kodarwo kan sudah meninggal dan Meninggal. saya nggak mau minta untuk diganti uang saya. Berarti kan nggak jadi dijual sawah itu. Nggak jadi dijual. Iya. Nah, apakah statusnya ini tetap miliknya nenek jadinya atau sudah tetap menjadi miliknya ibu
Iya. Jadi gini, perjanjiannya tadi itu kan itu pengobatan. Ya. Gampangannya ini pengobatan yang tapi roti dicuil kon regane sawah. Ngerti maksudnya? Nek sawah regane 500, pengobatannya regane 100. Berarti karek 400. Lah itulah harta milik nenek. Gitu. Kalau saya baca, anggap aja berarti kembali kepada nenek. Atau misalnya uang jenengan, kalau uang jenengan itu ingin kembali, berarti uang jenengan diambilkan dari nilai sawah. Tadi kan panjenengan ikhlas, berarti murni kembali kepada nenek lagi hartanya, karena miliknya adalah nenek. Ini kan sudah selesai, kan pengobatannya harus disediakan meninggal kan, wes sama bayar kan tadi kan ya. Nah selesai, berarti hartanya kembali milik nenek. Berarti kalau milik nenek, ya belum bisa dibagi karena pemiliknya masih ada. Iya, balik nenek. Jadi meskipun dia punya anak, ini jangan dibagi karena masih ada pemiliknya. Kecuali kemudian diumumkan kejadian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, neneknya mati, baru kemudian dibagi pada anak dan ini gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi ternyata di sini tidak diberikan kepada anaknya kan, tidak diberikan kan, cuma minta supaya sebagian untuk pengobatan. Cukup ya, Bapak sekalian. Saya kira itu, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.